Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saya Sinta Asfaria. Saya dari PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak, etika, moral, budi pekerti kepada orang tua dan keluarga. Pertama-tama, apa sih akhlak itu? Nah, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Jamak dari khulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangkaian, tingkah laku, atau tabiat. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran atau pertimbangan. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Dalam tafsir Al-Muyassar, sembahlah Allah saja dengan cara tunduk kepadanya, dan jangan menyembah selain Dia. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan memuliakan dan berbakti kepada keduanya. Berbuat baiklah kepada karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Berbuat baiklah kepada tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan ataupun yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Berbuat baiklah kepada sahabat yang selalu menemani kalian. Berbuat baiklah kepada musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka membanggakan dirinya sendiri, sombong kepada sesama, dan gemar menyanjung dirinya sendiri secara angkuh di hadapan manusia. Selanjutnya, salah satu hadis yang menegaskan bahwa berbakti merupakan kewajiban atas setiap manusia, bukan sekedar anjuran yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Kulaib bin Manfa'ah dari kakeknya, annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man abiru qala ummaka wa abbaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yalidaka haqqan wajiban wa rahmat mausulatan. Artinya, bahwasannya dia menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kepada ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan walimu yang mewakili semua itu.
sebagai suatu hak yang wajib dilaksanakan dan tali silaturahmi yang tersambung. Pesan moral dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36 dan hadis tersebut, yaitu yang pertama, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, berbakti dan memuliakan kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat ataupun jauh, sahabat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Dan yang keempat, yaitu Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ada satu kisah yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu kisah Imam Abu Hanifah dan ibunya. Imam Abu Hanifah dilahirkan pada kota 80 Hijriah, bertepatan tahun 699 Masehi, di sebuah kota bernama Kufah. Nama sebenarnya ialah Nu'man bin Sabit bin Zauda bin Maha, namun beliau lebih dikenal dengan gelarnya. Sebagaimana ulama-ulama lainnya, Abu Hanifah adalah seorang ulama besar yang sering mendapatkan perlakuan zolim dari para penguasa. Beliau seringkali keluar masuk penjara. Dalam penjara, beliau mendapatkan siksaan dan pukulan setiap harinya. Beliau merasa sedih sekali, namun yang membuatnya sedih bukan karena siksaannya yang bertubi-tubi diterimanya, melainkan karena cemas memikirkan ibunya. Beliau sedih karena kehilangan waktu untuk berbuat baik kepada ibunya. Setelah masa hukumannya berakhir, Abu Hanifah dibebaskan. Beliau bersyukur dapat bersama ibunya kembali. Abu Hanifah kembali menekuni ilmu agama Islam. Banyak orang yang belajar kepadanya. Akan tetapi, bagi ibunya, Abu Hanifah tetaplah seorang anak. Ibunya menganggap Abu Hanifah bukanlah seorang ulama besar. Abu Hanifah sering mendapat teguran dari ibunya. Beliau tidak pernah membantahnya. Beliau sangat mentaati ibunya. Suatu hari, sang ibu bertanya tentang wajib dan sahnya sholat. Abu Hanifah lalu memberi jawaban. Sang ibu tidak percaya meskipun Abu Hanifah berkata benar. Kemudian, ibunda Abu Hanifah meminta mengantarkan ke rumah Zar'a al-Qas untuk mendapatkan fatwa dari Zar'a al-Qas. Zar'a al-Qas adalah ulama yang pernah belajar ilmu hukum Islam kepada Abu Hanifah. Mendengar ucapan ibunya, Abu Hanifah tidak merasa kesal sedikit pun. Kemudian, Abu Hanifah mengantar ibunya ke rumah Zar'a al-Qas. Sesampai di rumah Zar'a al-Qas terheran-heran. Kenapa ibunda Abu Hanifah harus jauh-jauh datang ke rumahnya hanya untuk pertanyaan seperti itu? Bukankah Abu Hanifah sendiri seorang ulama? Sudah pasti putranya itu dapat menjawab pertanyaan sang ibu dengan mudah. Lalu Zar'a al-Qas pun memberi fatwanya. Bunyinya sama persis dengan apa yang telah diucapkan oleh Abu Hanifah. Bunda Abu Hanifah pun bernapas lega dan puas akan fatwanya. Padahal sebetulnya fatwa dari Zar'a al-Qas itu hasil ijtihad putranya sendiri, Abu Hanifah. 2 hari kemudian, ibunda Abu Hanifah menyuruh putranya pergi ke majelis Umar bin Zar, lagi-lagi untuk menanyakan masalah agama. Dengan taat, Abu Hanifah mengikuti perintah ibunya, padahal beliau sendiri dapat menjawab pertanyaan ibundanya dengan mudah. Umar bin Zar merasa aneh. Hanya untuk mengajukan pertanyaan ibunya, Abu Hanifah datang ke majelisnya. Tuan, Andalah ahlinya. Kenapa harus bertanya kepada saya? Kata Umar bin Zar. Abu Hanifah tetap meminta fatwa Umar bin Zar sesuai permintaan ibunya. Yang pasti, hukum membantah orang tua adalah dosa besar, kata Abu Hanifah. Umar bin Zar termangu. Dia begitu kagum akan ketaatan Abu Hanifah. Baiklah, kalau begitu apa jawaban atas pertanyaan ibu Anda? Abu Hanifah memberikan keterangan yang diperlukan. Sekarang, sampaikanlah jawaban itu pada ibu Anda. Jangan katakan kalau itu fatwa Anda, ucap Umar bin Zar seraya tersenyum. Abu Hanifah pulang membawa fatwa Umar bin Zar yang sebelumnya jawabannya sendiri. Ibunya mempercayai apa yang diucapkan Umar bin Zar. Hal seperti itu terjadi berulang-ulang. Sang ibu sering menyuruh Abu Hanifah
mendatangi majelis-majelis untuk menanyakan masalah agama. Abu Hanifah selalu mentaati perintah ibunya. Ibunya tidak pernah mau mendengar fatwa dari Abu Hanifah meski beliau seorang ulama yang sangat pintar. Itulah sekilas cerita tentang Abu Hanifah dan ibunya. Abu Hanifah seorang anak soleh yang hormat dan taat terhadap ibunya. Hikmah dari kisah tersebut yaitu seberapa tinggi ilmu kita, jabatan kita, kita harus tetap memuliakan, menghormati, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena berkat orang tua kitalah kita sukses. Namun, jika orang tua kita memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh mentaatinya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.